yang tidak punya ada keterikatan dengan gurunya, dia bakal protes. Ini udah visa udah keluar, udah duit jutaan rupiah udah habis, masa pindah ngurus lagi. Tapi kita punya guru enggak, Buya siap, sami'na wa ata'na. Berangkat, sehingga cerita beliau berangkat ke Al-Ahqaf, diantar langsung oleh Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Awal hasil kenapa bisa begitu? Tentu dengan kasyafnya Abuya. Abuya melihat mungkin dalam diri Buya Yahya itu layaknya di Al-Ahqaf, karena memang lawan-lawan Buya itu kedepannya yang memang membutuhkan kelas-kelas yang seperti Al-Ahqaf, dan memang terbukti sampai saat ini kita melihat sendiri. Nah, itulah pasrah dengan guru. Karena kita punya guru Abu Yal Habib Hasan itu bukan orang sembarangan. Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri mengatakan Abu Yal Habib Hasan itu adalah wali abdal. Sudah mencapai ke makom wali abdal. Wali abdal itu di dunia hanya ada 40 saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Begitu meninggal diganti. Dan tidak sembarangan orang yang bisa mencapai makom wali abdal. Jadi kita punya guru itu wali. Alim soal. Cuman beliau itu mastur. Nah, ini buat obat kita. Sekarang orang pada mengejar ketenaran, mengejar kemasyhuran, pengen terkenal. Abuya itu bilang apa? Kepada anak-anaknya, kalau mau jadi wali, jadilah wali yang mastur. Jadilah wali yang tidak kelihatan. Sedangkan jadi wali saja Abuya menasihati, jadilah wali yang mastur, apalagi hanya sekedar menjadi ustaz. Jangan sampai kita mabuk ketenaran. Abuya itu orangnya sederhana. Nah, jadi yang kita pelajari dari sosok Abuya itu apa? Satu, ya, Abuya itu orang yang sederhana sekali. Ya. Kalau kamu ke pesantren Dalwa itu, di samping magomnya Abuya, itu di sana ada beberapa gamis, pokoknya peninggalan-peninggalan Abuya. Gamis Abuya cuma beberapa helai saja. Sarung Abuya dan lain sebagainya. Yang kedua, Abuya itu sangat istiqomah. Banyak yang berkata, katanya Abuya wali. Karomahnya apa? Ya karomahnya Abuya itu ya istiqomahnya Abuya. Karena al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau karomah jalan di atas air, sholat terbang di udara, itu mah biasa. Buka sejadah, keluar duit, itu mah biasa. Tapi bisa istiqomah dalam sebuah kebaikan, itulah karomah yang sesungguhnya, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shahibul Maulid. Istiqomah itu sebuah karomah. Abuya setiap jam 2 pasti keliling bangunin santri-santri. Dengan motornya itu Supra. Jam 2 titit keliling, titit setiap jam 2 itu setiap hari, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dan sekarang dilanjutkan oleh anak beliau Abu Yal Habib Zain. Setiap jam 2 pasti Abuya keliling pondok. Pakai motor Supra peninggalan Abuya Hasan. Istiqomah, tidak pernah ketinggalan Abuya. Abuya secapek apapun, kalau waktunya ngajar, ya ngajar. Nah, di Dalwa dulu dengar-dengar dari kakak kelas, subuh jam 3 itu, sebelum subuh itu ngaji Ihya Ulumuddin. Jam 3 ngaji Ihya. Nah, kalau zaman Anda jam 3 bacanya Ratib Atos. Kalau kamu kan Wirdul Fatih. Sama aja sih, kita cuma beda wirid. Tapi kita satu manhaj, satu guru, satu atap. Fahim? Abuya sangat istiqomah. Dalam bahasa Arabnya Abuya juga sangat istiqomah. Dan Abuya yang paling penting pelajaran yang ketiga apa? Sangat sayang kepada murid-muridnya. Suatu hari ada anak-anak. Jadi kantor Abuya itu 2 tingkat. Abuya di bawah, kantor di atas tuh kamar. Ada anak-anak makan. Begitu makan kobok dia. Kobokannya disiram ke. Bukan kobok, dia meludah ke bawah. Kena Abuya Hasan. Abuya Hasan di bawah lagi nyapu. Kena Abuya. Akhirnya anak-anak ini bawa kayak Alwi Syahab orangnya pemarah, Abu Tos bahasanya. Woi, kurang ajar aja. Abuya ente ludahin. Dia, siapa yang anak ludah? Abuya. Aduh. Udah sengaja anak pengen ngeludah ke bawah, kena Abuya. Udah gemeter nih, Abuya diludahin. Akhirnya Abuya panggil. Siapa yang tadi ngeludah? Ta'al, turun. Ini anak udah gemeter. Gemeter dia, takut kan. Akhirnya pas sudah sampai Abuya ditanya Abuya, ente yang ngeludah tadi? Iya Abuya, anda yang ngeludah. Sama Abuya dipeluk, anak itu diajak duduk. Ini udah gemeter nih, aduh dipiting anak nih.
Tapi kata Abuya sambil dirangkul, Abuya bilang, untung kena Abuya. Coba kalau kena yang lain, gimana? Apa enggak bonyok badan itu? Sambil dinasihati, lalu dia disayangi dan didoakan Abuya enggak marah. Itulah Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dan Abuya itu saking sayang sama murid-muridnya, setiap ada rezeki pasti dibagikan kepada murid-muridnya. Pernah ada kita dapat cerita, ada seorang anak lupa namanya. Jadi dia tuh nangis di depan maktab Abuya nangis. Abuya dari jauh ngelihat, dilihat dipanggil, ya walad, kenapa ente nangis? Anak nggak dapat duit, orang tua nggak ngirimkan uang, jajan anak nggak ada. Pada saat itu kata si saksi mata, Abuya itu nggak ada uang di sakunya, hutangnya banyak. Tapi ya ini mungkinlah karomahnya Abuya. Begitu dengar si anak itu nangis karena nggak dapat duit jajan, Abuya pun langsung memasukkan tangan ke saku, lalu keluar uang segepok 5.000, waktu itu 5.000 besar. Lalu dikasihkan kepada anak itu berapa puluh ribu gitu. Berarti dalam nominal sekarang ratusan ribu gitu. Langsung diberikan. Padahal kata saksi mata, Abuya saat itu nggak ada duit loh. Tapi bisa-bisanya Abuya mengeluarkan uang dari sakunya. Bahkan tidak hanya kepada anak itu, semua yang melihat pun dibagikan Abuya. Ada yang dibagikan, semua, Masya Allah. Abuya itu sangat sayang kepada murid-muridnya. Dan Abuya pasti makan sama anak-anaknya, sama murid-muridnya. Dan Abuya makan dengan lauk pauk yang sama dengan anak-anak muridnya. Abuya pernah ditanya sama anak beliau, Habib Segap, Abah pengen makan enak ini tuh. Kata Abuya, kita makan enak kalau ada tamunya aja. Sekarang apa yang dimakan santri ya kita makan. Santri makan tahu, kita makan tahu. Santri makan tempe ya kita makan tempe. Santri makan kerupuk ya kita pakai kerupuk. Sampai makan ikan asin itu setiap hari yang Abuya lakukan. Bahkan kata Bang Munzirin ini orang yang khidmah pertama sama Abuya, orang Mempawah. Rata-rata yang khidmah di Dalwa itu Pontianak semua. Rata-rata. Yang bagian perpus Pontianak, yang bagian dapur Pontianak. Karena memang Abuya dulu lamanya dakwanya di sini. Makanya Buya Yahya istrinya Pontianak kan, kecipratan berkah. Jangan-jangan istri ente Pontianak ini. Iya, Ustaz. Enggak. Kata Bang Munzirin itu. Kan? Apa tadi Pak Ana? Sebelum Pontianak? Iya Pak. Bukan. Lupa Ana apa yang mau ceritain. Gara-gara Bang Munzirin nih. Ana dekat sama Ustaz Munzirin, dekat. Ya intinya begitulah ya. Jadi lupa Ana. Banyak kalau kita cerita tentang Abuya Al-Habib Hasan, banyak. Pada intinya kita beruntung kita berguru sama Abuya Al-Habib Hasan. Abuya sangat sayang kepada murid-muridnya dan sayangnya Abuya itu tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Abuya sendiri bilang antum auladi fid dunya wal akhirah. Kalian semua adalah anak-anakku di dunia dan di akhirat. Gitu. Bahkan ada sebuah cerita dari Habib Segap Baharun ya. Dan ini Habib Segap sendiri ceritain sering waktu kalau maulid ada orang soleh mimpi. Ini sebagai kabar gembira. Ada orang soleh bermimpi tiba-tiba hari ini sudah jadi hari kiamat. Semuanya pada ketakutan, semuanya pada bimbang, semuanya pada pokoknya luar biasa. Hari kiamat, dahsyah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tapi tiba-tiba dari kejauhan tiba-tiba ada panggilan, ada suara manggil, "Aina ahlu dalwa?" Mana kelompok dalwa? Sini kumpul. Semua ahli dalwa yang berhubungan dengan dalwa dipanggil semua. Ternyata yang memanggil apa? Abuya Al-Habib Hasan.
Semuanya dipanggil, kumpul satu tempat di bawah bendera Abuya Habib Hasan Baharun. Lalu enggak lama kemudian Abuya dipanggil Nabi Muhammad SAW. Lalu yang dipanggil Abuya Hasan pun ngikut semua masuk surga bareng bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi kabar gembira buat kita semua. Karena Al-Bahjah juga sama. Ya, Abuya Yahya itu anak ngelihat sendiri, capek waktu itu malam Selasa. Waktu itu kajian di At-Taqwa. At-Taqwa selesainya jam 10-an gitulah. Itu langsung ditelepon sama Abuya Habib Zain. Ditelepon Abuya langsung berangkat. Enggak ganti baju, enggak ganti mobil, pakai Xenia putih waktu itu. Xenia pertama setelah Panther. Mobil Abuya setelah Panther itu Xenia putih. Baru setelah itu mobil ini. Ini mobil keduanya Abuya yang Ana ambil. Yang pertama yang putih. Sebenarnya Ana mau ngambil yang itu berkah itu. Cuman dipakai santri, ya Allah lebih peka lagi. Langsung berangkat. Tidak ganti baju, enggak bawa duit, enggak ganti mobil. Abuya Habib Zain manggil, langsung berangkat. Dan waktu itu enggak kayak sekarang. Sekarang ada tol. Dulu enggak ada tol. Langsung berangkat Abuya. Sampai ke Pasuruan itu Selasa pagian gitu, jam 8. Langsung ngadap Abuya Habib Zain. Dan sebagai bukti kedekatan Buya dengan guru beliau, ya, beliau itu sangat cinta sama anak-anaknya Abuya Habib Hasan, diantaranya Abuya Habib Zain. Ketika multako yang terakhir, setelah itu tidak ada karena pandemi. Multako alumni Dalwa datang semua kan? Oh enggak, sebelum terakhir. Jadi 2 tahun sekali kan kita kumpul alumni. Nanti itu jadi alumni, nanti ada multako Al-Bahjah. Kan? Nah itu waktu itu lagi rame-ramenya Hanif naik daun, Bahar naik daun, Buya Yahya juga naik daun, Habib Ali naik pisang. Jadi 3 orang top ini setiap datang, jadi rame langsung pondok itu. Buya datang minta foto, Bahar lewat, wah tanda tangan, pokoknya selebritis betul lah. Apalagi Habib Hanif pun ganteng, Hanif datang. Anak tenggelam, diusir-usir. Nah itu malamnya itu beliau bertiga dipanggil khusus oleh Abuya. Sebut dong sama Abuya, Bahar, Hanif, Yahya, ta'alau ila idaro. Langsung Abuya datang gegas, pakai mama, pakai jas, pakai minyak wangi. Padahal lagi kumpul sama kita itu saat itu. Abuya manggil Beb, angkat. Dan yang paling lama keluar Abuya. Pertama keluar Bahar, bagaimana? Anak tunggu di depan kan. Pura-pura jadi asistennya Buya Yahya. Memang begitu, kita harus sama guru tuh harus yahanu melekat gitu loh. Mau bawain tasnya, bawain sendalnya. Buya enggak mau, anak bilang bodo amat ya kan. Sendalnya anak pegang gitu. Waktu itu ada Romli, anak bilang Romli ente khidmah sama Buya Cirebon, sini biar anak yang khidmah. Jangan Beb. Ini itu pokoknya rebutan sendal sama Romli. Akhirnya udahlah Rom, ente pegang yang kanan, anak pegang kiri. Itu ada Romli yang supirnya Bang Ab. Jadi Buya yang terakhir di keluar itu. Saking lamanya ngobrol dengan Abuya Habib Zain Baharun. Nah, itu luar biasanya Abuya. Dan tawadhu'nya Abuya, padahal Buya Yahya ini adalah orang besar loh. Di Indonesia jangan tanya lagi. Ya. Tapi setiap kumpul di Makbaro pas haulnya Abuya Habib Hasan Baharun, kan kumpul semua tuh alumni yang kibar-kibar, Habib Jamal Ba'agil, Habib Hasan Tagoyar Jakarta, terus Habib Novel Ali, terus pokoknya yang kibar-kibar semua ini kan. Yang kecil-kecil ini belakang lah, mana pula depan pula. Depan ini ulama besar. Dan Buya paling belakang. Padahal anak kira anak yang belakang. Ada lagi yang paling belakang. Buya sendirian paling belakang. Saat itu Buya memang masih kecil badannya. Dan tidak ada yang tahu. Selembar kata Om Anak, slow. Pakai koko, megang sendal sendiri, ya kan? Cek. Nah itulah Buya. Sedang tidak mau, wah anaknya udah besar, anak harus di depan. Tidak. Baik, beliau adab sama beliau punya guru. Dan di antara adabnya Buya di depan gurunya, dari datang ke Makbaro sampai selesai, beliau nggak pernah mengangkatkan kepalanya. Padahal lagi baca Yasin tahlil nggak ada, kita kan nih lihat atap, lihat ini, lihat dinding, lihat lukisan, kan ada kaligrafi. Buya enggak, dari berdiri sampai duduk pasti ngadap ke bawah. Nah itulah
hikmah daripada haul, dapat dua kita nih, cerita tentang Abuya Hasan dan juga adab kita punya guru. Beruntunglah kita yang bisa berguru sama mereka semua. Dengan Buya Yahya, dengan Abuya Habib Hasan Baharun, ilmunya sama, manhajnya sama, akidahnya juga sama. Insya Allah kita juga bersama-sama di dunia dan di akhirat. Ya, dan Abuya akan selalu memerhatikan anak muridnya dimanapun, selama muridnya itu selalu peduli dengan gurunya. Semakin kita dekat dengan guru, maka semakin dekat pula guru dengan kita. Nah, ini saja, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang lain. Kita cerita-cerita tentang sosok Abuya Hasan. Jangan cerita apa, nambah satu dua cerita untuk menambahkan kecintaan kita kepada kita punya guru. Karena kalau bukan guru yang kita cintai, ya siapa lagi yang kita cintai? Zaman saat ini, sudah rusak. Kadang kita ngidolakan orang lain, ternyata yang kita idolakan salah. Sekarang banyak tipu-tipu. Kita idolakan ustadz, ternyata ustadznya kedok doang. Ustadz selebriti kedok doang. Ternyata di belakang bukan ustadz, ternyata penyamun. Ya, ternyata playboy juga. Gak boleh nengok bini orang cantik, dihembat. Gak boleh nengok Pak Haji kaya, dicukai duitnya. Tapi kita punya guru, Masya Allah. Beliau amanah, soleh, takut kepada Allah, sayang. Dan Buya itu tidak ada hari yang dilewatin kecuali yang dipikirkan pasti kita. Mengikuti gurunya itu Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Semoga Allah merahmati Abuya Habib Hasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pahala-pahala yang besar ke tempat peristirahatan Abuya Habib Hasan Baharun. Sebagaimana Abuya Yahya hasil didikan Abuya Habib Hasan Baharun telah mendirikan cabang di mana-mana. Muridnya ribuan, banyak radio, banyak jamaah, banyak yang mendengarkan, banyak yang bertaubat. Itu semua berkah daripada keikhlasan Abuya Habib Hasan Baharun. Beliau juga mendapatkan pahala. Semoga berkah Abuya Habib Hasan kita juga bisa berhasil seperti guru kita Buya Yahya. Semoga biberkati Abuya Habib Hasan Baharun sebagaimana Buya Yahya sukses, kita juga sukses mengikuti guru kita. Biberkati Abuya Habib Hasan Baharun. Hadrat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Al-Fatihah lima syekh al-Qahwatul Buniyah والسارة العلاوية والصوفية وكل ولي وولية ومن شربها بنية أن الله سلطوية ويقضي الحوائج الدينية والدنيوية بجاه البرية أن الله يسر البنيان والعوين ويقضي عنا الدين ويصلح ذات البين بجاه الحسن والحسين وعمران بن حسين وسيدة خديجة زوجة سيد الكونين وأبويا يحيى زين المعارف وأبويا الحبيب زين ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لهم الفاتحة. آمين الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, kita istirahat dulu, maghrib dulu, udah azan ya? Ya, kita azan dulu, nanti dilanjutkan malam ada acara akikah atau apa namanya, gunting rambut anaknya Ustadz Hidayat. Kita break dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.